Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Firdaus dengan NIM 24109113100037. Nomor absen saya ada 111. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Oski Liabri, Magister Kesehatan. Baik, di video ini jadi saya ingin menjelaskan tentang anatomi, kardio, respirasi, dan juga klinisnya. Oke, kita bisa next slide. Oke, pokok pembahasan kita ada tiga, yaitu yang pertama ada anatomi sistem respiratori, terus ada anatomi kardiovaskular, dan yang terakhir ada anatomi klinis dari kardiorespirasi. Next slide. Pembahasan kita yang pertama yaitu anatomi sistem respiratori. Jadi di dalam anatomi ini terbagi atas traktus respiratorius superior dan juga traktus respiratorius inferior. Untuk traktus yang bagian superior, yang ada nasus, terus ada faring, terus juga ada laring. Terus untuk yang inferior ada trakea, terus yang kedua ada bronchus, terus yang ketiga ada bronchiolus, dan yang terakhir ada pulmo. Jadi superior dan inferior ini dibagi berdasarkan tempat masuk pertama kalinya nafas kita, yaitu melalui nasus atau hidung. Terus juga terakhir untuk inferiornya kan terakhir berakhir di pulmo atau paru-paru sebagai sistem penukaran oksigen dan juga di karbon dioksida. Oke, yang pertama ada nasus. Jadi di hidung ini terbagi. Yang pertama ada tulang-tulangnya itu di mana tulang nasal letakkan di sini, terus ada prosesus frontalis tulang maksila, terus ada prosesus lateralisnya di sini, sorry. Terus ada margo superior, cartilago septinasi di daerah sini, ini ya lurus kecil. Yang lurus memanjang ini, terus ada cartilago alaris mayor di bagian sini. Ini lebih jelas di bagian sini ya guys. Sini agak kurang. Kecuali mau lihat bagian kartilagonya, seperti cartilago septinasi, terus cartilaginous alaris minores, dan lain-lain. Terus juga ada tulang lacrimal yang sini, kalau di bagian sini gitu ya. Terus ada kanalis nasolaris. Terus sini di dalamnya Inares, oh ini awal masuknya tadi, terus ada nafsus sinus, septum nasi yang di dalam, terus orbita dextra di mata, terus cavitas cranii, choanae yang lubang di lubang nasofaring, dan orofaring, dan cavitas anus. Oke, next. Oke, jadi untuk kasus ini dibagi untuk beberapa regio. Yang pertama ada regio olfaktoria, ya, terus ada regio respiratoria, yang pertama ada, terus ada vestibulasi atau di bagian awal masuknya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri saja untuk bagian-bagian konka, terus ada meatusnya. Ini dibagi sebagai bilik-bilik. Mereka ini berguna sebagai sistem penyaringan napasnya. Jadi semakin banyak tempat penyaringannya maka akan semakin baik. Terus selanjutnya di bagian sistem peredaran darah untuk hidung. Ini ada arteria, nasi eksterna, dan ini sangat banyak sekali bisa diperhatikan. Sebenarnya mereka ini hanya banyak bercabang saja sebenarnya daripada contohnya arteria spina latina ini cabangnya banyak jadinya ramus sentalis atau anterior, posterior, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke paring. Jadi paring ini dibagi atas tiga bagian.
Yang pertama ada nasofaring, terus yang kedua ada orofaring, terus yang ketiga ada larynggofaring. Ini supaya enak, gak usah membayangkan. Jadi kita bayangkan bilik-biliknya saja sebenarnya. Terus oris, ya orang itu akan transparan, jadi saja aja bayangin. Ini ibaratnya dengan mulut ya saja. Ini pertemuan, terus ini laring, bagian sini, bagian depan, terus ada trachea, dan lain-lain. Terus nah, nih bayangannya kalau misal ada lidah tuh supaya lebih enak. Jadi bisa lebih bisa dibayangkan lagi gimana rasanya. Gitu. Oke, selanjutnya ada paring. Jadi untuk paring ini ya bagian-bagian tahap selanjutnya. Jadi kayak tempat-tempat penutupannya segala macam. Jadi ada contoh kayak kartilage epiglottis yang dapat yang bisa buka tutupnya itu untuk supaya kita nggak kesedakan terus warnai pharyngeal paraceses terus aditus laryngis recessus femoris dan torus tubarius terus laring ya tahap selanjutnya lagi daripada yang tadi tadi di depan. Ya, cuman laring ini lebih ke dia tuh akan menutup supaya tidak ada makanan yang itu sedangkan untuk paru-paru. Karena laring ini harusnya untuk paru-paru. Ya, betul sekali. Dan karena paru-paru, oleh karena itu di bawahnya ada trachea di sini. Oke, selanjutnya ini tetragonitis, radium, ligamentumnya, tempat ototnya, cartilage trifideo, Israel ini dekat trachea. Wah, ini lebih jelas lagi. Mungkin bisa. Oke, selanjutnya ada trachea. Ukurannya sekitar 10 sampai 30 cm. Ya, trachea ini trachea jamaknya adalah cartilaginous tracheales. 16 sampai 20 cincin nih, cincin-cincinnya. Terus ini ligamentum, anulari. Ini kalau di vertikal kan, di bisa dibaringkan gitu. Pares membraniosaurus, Mesostratealis. Oke, terus before trachea kalau dari luar ya, mengambil lubrikasi trachea. Oke, next. Intinya untuk bronchus. Jadi bronchus banyak ya, begini-begini ada bronchus principalis, bronchus lobaris, bronchus segmentalis, dan seterusnya. Ini dari trachea, terus masuk ke bronchus principalis sinister. Nah, jadi bifurkasi trachea itu adalah eh, tempat di antara dua dua cabang dari bronchus principalis. Ada sinister dan juga dexter. Biasanya 70 derajat untuk lengkungan dari mereka. Terus nih bronchus lobaris di bawahnya lagi Fokus Lombard Medius, Dexter, cabangnya banyak nih, ada yang tiga, ada yang dua, terus Brontus Intermedius, terus Brontus Lombard Inferior, cabangnya lima, terus Brontus Lombard Superior, Sinister, cabangnya empat, Brontus Lombard Inferior, Sinister, cabangnya empat juga. Oke, selanjutnya. Bronchiolus, ya Bronchiolus ini bronchus, cuma lebih kecil lagi. Ya, gitu lah. Ini bisa dilihat bronchialis terminalis yang segmental ini sih tidak lagi terus ada sini lobulus pulmonis nah ini bronchiolus terminalis bronchus expiratorius terus ada suspuli alveolaris dan alveoli. Oke, kita masuk ke pulmo. Ini ada bagian-bagian
Kalau misalnya bagian-bagian perkusi untuk kita ketuk di bagian terparu untuk mendeteksi adanya jalan atau gitu. Oke, untuk anatomi respiratori di bagian pulmo. Jadi pulmo ini ada tiga. Ada pulmonya, terus pleura atau lapisan pelindungnya, terus ada vas-vasnya itu bagian-bagian. Kita mulai dari membrana pleuraris, ini di sini. Terus ada pleura cervicalis, seperti relatif pulmonis, oke, ligamentum pulmonis, pars costalis, pars mediastalis, pars diaphragmatica. Oke, untuk pulmo, eh, bisa dilihat sini, pleura parietalis tuh yang paling luar, terus pleura visceralis tuh em, di dekat banget sama paru-paru ya pokoknya. Terus ada capitas pleura bagian ini yang ke arah dalam, jadi virus dalam, virus yang di terus untuk pulmo. Pulmo ini dibagi dua. Jadi sepasang ada dexter dan sinister. Oke, next. Oke, mediastinum, mediastinum superius. Ini lebih ke arah pembagian yang belajar ke tulang. Ya. Mediastinum inferius, ya bagian itu lagi. Gitu. Oke, sampai itu. Oke, untuk pulmo. Um, Pulmo, kalau yang Dexter itu biasanya lebih besar daripada yang Sinister. Dikarenakan yang Sinister itu letaknya berdampingan dengan jantung, jadi dia akan lebih menyesuaikan bentuknya. Jadi untuk itu ini yang Dexter dimulai dari apex pulmonis, apex itu kepala tinggi atau puncak. Terus lobus superior, apex itu puncak. Tapi puncak itu belum tentu kepala, guys. Maksudnya itu belum itu di atas. Terus visura obliqua. Visura itu adalah eh, apa sih letakkan itu kayak, kayak garis itu dari garis letakkan obliqua ke terus ada visura horizontalis ya. Karena bentuknya mungkin seperti horizontal sekilas saja tapi sebenarnya enggak sih ya. Tapi bisa sih sebenarnya kan bentuk paru-parunya enggak goyang aja deh, bukan kotak juga, jadi mungkin bisa dibilang horizontalis. Terus margo posterior, produce inferior, dan lain-lain. Satu dua insan yang banyak. Jadi ini bagian-bagian lobus-lobus ini ya pembagiannya di sini. Ini lobus superior. Nih, yang belahan ini itu kan belahan ini. Lobus ya sudah ini lobus medius karena di antara superior dan juga inferior. Kan mereka dibagi tiga tuh gara-gara ada visura obliqua dan juga visura horizontalis. Oke, Cassiusnya ada tiga, di sini ada Costalis, ada Diastanis, dan ada Cassius diagrammatica. Terus untuk yang Sinisternya berbeda, sama-sama punya apex pulmonis, sama-sama punya lobus superior, namun memiliki visura obliqua juga, cuman tidak ada visura horizontalisnya. Jadi dia cuma dibagi dua saja, yaitu visura yang lobus superior dan juga lobus inferior. Oh iya basis, ini yang bawahnya ya, kebalikan dari atas. Baik, salah satunya juga. Ya, mungkin bisa dibedakan. Ini ada tiga, ada superior, medius, terus juga inferior. Di sini cuma hanya superior dan juga inferior. Terus selanjutnya ada masih di bagian pulmo. Ini di bagian dalam daripada lubang-lubangnya ada di paru-paru. Nih kita ambil dari apexnya yang tadi kan. Nah itu kalau dibelah nih dalam paru-paru itu ada nih letak-letak ada bronchus, ada hilum, terus ada arteria pulmonalis. Ini di sini. Hilum tuh kayaknya pelindungnya. Iya pelindung. Yang bagian biru-biru ini.
Terus untuk ada vena abdominalis, ada dua. Terus sekaligus posterior versus medialis dan lain-lain. Ini juga versus abdominalis versus distalis. Itu selanjutnya. Oke, kita mulai setelah selesai dari benda respiratori, kita akan masuk ke anatomi kardiovaskular. Jadi untuk anatomi kardiovaskular ini kita masuk ke core. Core itu jantung. Cuman kalau bahasa anatominya core. Oke, untuk ini mungkin masih susah mainnya. Oke, gitu. Oke, untuk core atau jantung. Jadi dia itu memiliki lapisan pelindung yang bernama perikardium. Jadi perikardium ini melindungi daripada otot jantung daripada hantaman atau kerusakan dari luar. Ini bisa dilihat lapis-lapisannya. Ini dari ini jantungnya. Endokardium, miokardium, ini dari dalam keluar. Bentar juga kapitin, kapitin, terus visceral lah. Bikin visceral sini. Background miokardium, udah. Oke, core. Nah, di arc aorta bentuknya seperti ini ya. Ini penampakan dari depan. Sebentar. Oh, bukan. Saya dari belakang ini. Dari belakang. Soalnya biasanya atrium dextrum ini depan biasanya. Kalau di preparator itu. Atau di foto-foto atau gambar-gambar biasanya kalau jantung itu digambarkan atrium dextrum ini yang depan. Terus untuk ventricular systemnya ya seharusnya atriumnya di sini deh. Jadi terus atrium dextrum di sini. Nah, ya dia sedikit dikembalikan aja. Ini arteria coronaria dextra. Jadi arteria coronaria itu adalah arteri yang memperdarahi jantung itu sendiri. Jadi jantung itu juga memiliki peredaran darah untuk menyuplai suplai darahnya juga nutrisi dan oksigennya untuk hidup dia. Terus vena cava superior, aorta ascendens, oke, terus truncus pulmonalis, terus auricula, sinistra ramus interventricularis anterior arteria coronaria de sinistra, oke, ini panjang sekali namanya. Terus ada vena cardiaca magna yang besar, vena cardiaca yang besar, terus interventricularis anterior, ventriculus sinister, terus margo obtusus. Oke, vena cardiaca factor, vena cardiaca sudah sinister. Singkatnya kalau untuk darah kotor itu biasanya lewat vena cava superior, terus masuk dari pada katup, terus masuk ke atrium dextrum, terus masuk ke ventrikelnya, terus dipompa ke arah paru-paru. Terus ya, ya mungkin bisa dan biasanya lebih lanjutkan. Oke, ini atrium dextrum. Untuk bagian dextrum ini ya seperti kita bisa lihat habis superior nih jadi daerah kotak itu masuk ke sini terus oh iya iya bagian ini ya ventricular dextrum terus aorta oh iya betul jadi eh, habis masuk dia bakal ke arah ventriculus dexter terus ventriculus dexter ini memompa ke arah aorta. eh sulpectinati ini bagian-bagian otot-otot yang mendukung atrium kanan.
terus ada fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini dulu saat kita kecil itu tuh langsung terhubung dengan ibu kita, dari ibu kita. Jadi kita tidak perlu bernapas, tentunya kan kita tidak bisa bernapas di dalam kandungan. Jadi kita langsung ibarat kata tuh menghotspot daripada ibu kita sendiri. Tapi setelah kita dirasa sudah bisa bernapas atau sudah cukup besar, mungkin sudah bulan keberapa gitu, itu tuh dia akan tertutup sendiri, namun tetap meninggalkan eh, apa namanya itu bekas yang bernama fossa ovalis. Oke, ini juga pula ya, ya. Oke, next slide. Kita masuk ke ventriculusnya, ventricles dexternya. Di sini banyak katup ya. Nah ya ini katup ya yang menghubungkan sebenarnya. Tadi lupa dibahas. Jadi habis dia turun nih, itu tuh dikontrol masih dengan katup. Supaya kan namanya darah itu kan tidak mungkin sangat gimana ya, kayak susah gitu dikontrolnya. Dia bisa berbalik lagi untuk tekanannya. Jadi kayak harus mempertimbangkan tekanan-tekanannya, tekanan-tekanan darah itu, regulasinya. Jadi disinilah gunanya valvula-valvula yang, maksudnya guna dari katup-katupnya itu agar darah-darah itu tidak kembali ke tempat semula. Karena namanya jantung itu kan bergerak cepat, jadi tidak mungkin ibarat kata tuh pompa yang ketinggalan-ketinggalan itu kayaknya terlalu lama. Ini cara terus hormonal aorta, musculus papilaris. Ya musculus papilaris ini ya emang dinamai karena emang eh, mirip puting gitu. Bisa dilihat di sini. Oke, kondisi terus sus. Mantap, pula seminaris nih katup-katupnya nih. Untuk kalkulanya 19 inci apa bla 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 bla. Jadi banyak katup-katupnya. Oke, atrium sinistrum. Jadi atrium sinistrum ini kebalikan daripada atrium dextrum. Dia menerima darah bersih daripada vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis. Nah, ini sama. Kalau tadi ada eh, apa namanya tuh? Bentar. Fossa ovalis. Kalau di sini ada namanya valvula foraminis ovalis. Jadi dahulu kita juga sistem pembuangan maupun sistem apa namanya itu sistem pembuangan, bukan pembuangan, sistem regulasi darah kita itu sama-sama ngikut dengan ibu kita saat kita berada di janin. Arterium sinistrum oke di bagian ya arteria pulmonalis dari vena pulmonalis ini turun ke ventriculus sinistrum. Terus di ventriculus sinistrum ini ada katup palpula mitralis namanya. Oke, vena pulmonalis. Nah, pena ini kenapa ini bisa kita lihat nih lebih besar ya kan, malah paling besar ototnya daripada katup-katup maksudnya tempat-tempat yang lain, entah itu atrium kanan atau atau malah sama-sama ventrikelnya. Tapi kan ventrikel kanan lebih kecil. Itu dikarenakan ventrikel kiri ini berguna sebagai yang memompa ke arah seluruh tubuh. Jadi tidak mungkin kalau memompa ke seluruh tubuh itu hanya bermodalkan otot yang kecil. Jadi dia membutuhkan otot yang lebih besar, dindingnya lebih tebal daripada tempat-tempat yang lain. Oke. Oh, ini cara core valve atau cara mudahnya untuk menghafalkan bagian-bagian katup-katupnya. Bisa kita lihat di sini. Untuk em, valva trunci pulmonalis, ingat saja intinya kalau kan nih anterior,
terus anterior, X, ya. Ini bagian kanan kiri, oh ya kanan kiri, ini ya, ini atas, kanan kiri, kanan kiri bawah. Nah, jadi kalau misalnya dia punya anterior tapi tidak memiliki, ya salah satu saja maksudnya itu kayak kalau palpa turun pulmonalis sih dia hanya punya anterior. Jadi kalau misalnya ada anteriornya nih, ya udah itu palpa turun pulmonalis. Tapi kalau dia punya hanya posterior, itu pasti palpa aortanya. Terus juga di bawahnya nih palpa anterior ventricular sinistra. Oke, ini terbagi dua, ada anterior dan juga posterior. Terus yang bagian kanannya ini hanya ada tiga berbeda dengan ini. Ada anterior, posterior, dan septalis. Kenapa septalis? Karena dia itu dekat dengan septum atau pembatas. Gitu. Next slide. Ya ini arteri koronaria. Jadi sekedar itu, kalau arteri koronaria itu adalah arteri yang memperdarahi jantung. Jadi jantung itu juga perlu darah. Nah, makanya kebanyakan kasus-kasus serangan jantung itu diakibatkan oleh tersumbatnya arteri ini gitu. Oke, next slide. Oh, ini bagian ini juga venanya untuk kan tadi ada arteri tentunya ada venanya juga dong. Nah, untuk venanya ini eh, dia tuh bermuara ke sinus coronarius, terus nyebar, ada vena cardia farva, ada vena cardiaca media, terus ada vena cardiaca posterior. Ini juga beda-beda bermakna sangatnya besar ya. Oke, next lagi. Kelistrikannya lagi. Untuk kelistrikannya bisa dilihat sini, ini ada nodus sinoatrialis atau disebut SA. Biasanya dia tuh yang paling kuat kelistrikannya. Terus ada nodus atrioventricularis di sini, kedua terkuat. Nah, sekedar info, sekedar fakta unik mungkin. Kenapa jadi eh, harus ini ad- kenapa dibuat memanjang seperti ini? Atau malah dibuat seolah-olah kayak memperlambat ya? Kayak memperlambat. Padahal kan listrik kan cepat sebenarnya. Cuman di bagian sini kayak ditahan gitu, kayak ditahan-tahan. Itu dikarenakan jadi untuk atrium dan ventrikelnya kan tidak boleh kayak kecepatannya itu malah bersamaan. Sebenarnya bisa, tapi itu malah menyebabkan gangguan. Jadi oleh karena itu, jadi daripada di sini itu tuh dibuat seolah-olah dia melambat. Kayak, kata kita itu kayak dipanjangi jalurnya. Makanya jadi pas sudah sampai dari sini sudah selesai dia baru kontraksi. Setelah tutup, ini tutup, baru kontraksi. Bukan belum nutup nih, kontraksi langsung nggak bisa. Jadi kayak benar-benar sangat apa ya, sangat sistematis lah untuk jantung ini, sangat hebat. Ya, next slide. Oke, ini anatomi klinis kardiorespirasi bisa dibaca untuk dinilai dan diagrama ada chest drain insertion, thoracentesis, terus Kapung nasional paru ini banyak nih renoskopi, epistasis, stenosis visitis, poliplasia, biasis inflamasi, mediasteran nasal, adenoides, terus karkinoma nasofaring. Terus anatomi klinis dari pada laring, ada laringoskopi, krikosteotomi, dressing, and larynges. Terus ada anatomi klinis trakea, radiologi, displacement, tracheostomy. Terus ada anatomi klinis bronchial tree, bronchus primarius dexter, terus anatomi klinis pulmo, pemeriksaan pulmo perkusi.
Auskultasi pulmo kronik OPWP, pulmonary disease COPD, emphysema, asma bronchial, lung cancer. Oke, next slide. Oke, terapi ventilasi masukkan jarum nafas spasi interkostal ke Pak. Oh, ini keadaan ketika ada cairan yang masuk, cairan asing gitu ya, yang masuk ke arah di dalam darah, jadi harus dimasukkan jarum untuk mengeluarkan, ya, suntikan mengeluarkan cairan-cairan tersebut. Ekstasis, lasemida, ekstasis, alasalis, berdarah tambah dengan ekstasis, untuk kardiovaskuler. Oh, tadi baru respiratori. Oh, untuk kardiovaskuler ada perikarditis, trauma perikardial, dan trombodiantus, stenosis, aritmia jantung, jantung, kebanyakan juga, kardiak juga, pendidikan biasa, stenosis, oh, oke, oke. Oh, iya, iya. Jadi kayak gangguan di bagian katupnya. Kalau yang biasa kan opennya gini, tapi kalau yang stenosisnya kayak kurang membuka gitu. Terus untuk penutupnya juga sama, kayak longgar gitu, kayak kurang menutup juga. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Saya harap penjelasan saya ini dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.